Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah berkata kepada Umar, "Inna syaitana la yakhafu minka ya Umar." Sesungguhnya syaitan itu amat takut kepadamu wahai Umar. Dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, bahkan beliau mengawali dengan sumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, "Ma laqiya syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Sesungguhnya tidak ada satu syaitan pun yang ketika bertemu dengan engkau wahai Umar, maka syaitan itu akan mencari jalan yang lain, tidak mau bertemu denganmu wahai Umar. Nah, apa gerangan atau apa rahasia yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sampai-sampai syaitan yang biasanya menggoda, berusaha menjerumuskan manusia, tapi kepada Umar takut. Nah, pada kesempatan malam yang mulia ini, kita ingin menggali rahasia di balik kehebatan Umar, sampai-sampai syaitan pun merasa segan, bahkan takut kepada beliau radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang sangat menjaga ibadah-ibadah beliau, terutama sholat berjamaah. Beliau tidak pernah luput melakukan sholat berjamaah, dan beliau orang yang sangat komitmen, konsisten dengan ketika beliau sudah mengagendakan rutinitas kegiatan ibadah beliau. Ketika ada agenda ibadah yang beliau abaikan atau beliau tinggalkan, maka beliau mengganti dengan ibadah yang lebih baik. Salah satu contoh diriwayatkan oleh Ibnu Umar sendiri, dan kisah ini terdokumentasikan dalam kitab Anisul Mu'minin karya Safukh Sa'dullah Al-Mukhtar. Di situ dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Umar melihat kebun kurmanya, lalu saking menikmati dan nyaman ketika beliau memantau dan melihat kebun miliknya, sampai ketika dia pulang ternyata orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat asar. Nah, Umar merasa sangat menyesal karena sudah terlewatkan atau tertinggal melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka beliau pun menginfakkan atau mensedekahkan kebun yang dia cintai itu, kebun yang membuat dia lalai dari sholat asar berjamaah. Maka seraya lantas dia mengucapkan, "Ayyuhan nas ishhadu," wahai manusia, saksikanlah bahwa kebun ini aku sedekahkan untuk fuqara wal masakin, aku wakafkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini salah satu contoh
Umar ketika melewatkan agenda ibadah harian, maka beliau akan mengganti dengan ibadah yang lebih baik. Bahkan pernah suatu ketika beliau tertinggal atau telat sholat maghrib berjamaah. Maka seusai sholat beliau a'taqa abadaini, membebaskan dua hamba sahaya sekaligus sebagai bentuk kafarat, ya, sebagai bentuk penebusan karena dia sudah melalaikan salah satu kegiatan atau rutinitas ibadah yang dia selalu jaga. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika beliau telat atau terlambat sholat berjamaah, beliau menghukum dirinya dengan qiyamul lail, semalam suntuk, melakukan sholat tahajud semalam suntuk. Nah, inilah salah satu rahasia yang dimiliki oleh Umar sampai Rasulullah mengatakan inna syaitana la yakhafu minka ya Umar, sesungguhnya syaitan itu takut kepadamu. Karena Umar ketika beliau lalai dari sholat berjamaah, maka beliau mengganti dengan ibadah yang lebih baik atau minimal yang setara atau sepadan. Nah, sehingga syaitan yang biasa menggoda manusia, menggoda Umar itu merasa jerah, kapok. Karena ketika syaitan berhasil menggoda Umar, Umar ganti dengan ibadah yang lain. Sehingga wajar, kata Rasulullah, dimanapun kamu berjalan, ketika engkau melewati suatu lorong atau suatu lembah, maka syaitan akan menjauh. Dia akan mencari lembah yang lain, lorong yang lain, agar menghindar darinya. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Umar, dan beliau merupakan Khulafatul Rasyidin, salah satu khalifah pengganti Rasulullah, yang Rasulullah pun sudah merekomendasikan kepada kita agar kita mengikuti, meneladani sunnah-sunnah Al-Khulafaur Rasyidin ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah sesudahku. Nah, termasuk sunnah atau kebiasaan Umar bin Khattab ini. Nah, maka mungkin kita memulai dari membuat agenda harian kita. Karena untuk mencapai derajat takwa seperti takwanya Umar, ini harus dilatih, harus ditempa dan diupayakan dengan maksimal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika memerintahkan kita berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kalimah takwa menurut ahli bahasa, ahli nahwu, itu merupakan kalimah huruf littaraji, yaitu kata yang digunakan untuk harapan, mengharapkan sesuatu yang bisa terrealisasi. La'allakum, lawannya laita. Kalau laita itu huruf yang digunakan untuk litamani, mengharapkan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin tercapai. Contohnya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir pada hari kiamat akan berandai-andai, mengharapkan seandainya aku jadi tanah. Dan itu harapan yang mustahil, tidak mungkin tercapai. Tapi kata la'alla itu sesuatu yang mungkin tercapai. Namun harus ada upaya-upaya, ada usaha maksimal dari kita. Nah, maka untuk mencapai derajat takwa seperti takwanya Umar, perlu kita upayakan. Mungkin dengan salah satu caranya adalah kita membuat agenda harian kita, terkhusus di Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan ini kita bisa terapkan,
mudah-mudahan 11 bulan berikutnya sudah terbiasa. Tanpa agenda pun kita sudah tahu jam sekian harus apa yang kita lakukan. Maka mulailah dari Ramadan ini, dari bangun malam 2:30 kita agendakan sholat tahajud. Dilanjutkan jam 4 makan sahur. Setelah makan sahur persiapan sholat subuh berjamaah di masjid qabliyah, diawali dengan tahiyatul masjid qabliyah, kemudian zikir pagi sampai syuruk, ditutup dengan sholat 2 rakaat sholat syuruk. Kemudian di waktu duha kita agendakan sholat duha. Kemudian menjelang zuhur kita persiapkan sholat zuhur berjamaah di masjid qabliyah ba'diyah. Usahakan kita membuat agenda itu, agenda harian kita, agenda amaliyah Ramadan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita buat agenda itu. Nanti di malam hari sebelum kita tidur kita evaluasi, kita introspeksi, mana agenda yang terlaksana, mana agenda yang terabaikan. Maka ketika ada agenda yang sudah kita buat dan kita berusaha komitmen dengan itu, ada agenda yang terabaikan, beri sanksi. Kita memberikan sanksi kepada diri kita. Ini untuk melatih apa? Ketakwaan tadi. Walaupun tidak ada orang yang menyaksikan, melihat, tapi kita menyangsi diri kita sebagaimana halnya Umar bin Khattab. Sanksinya bisa berupa dengan istighfar 70 kali, atau kita melewatkan ba'da zuhur, umpama kita sudah agendakan akan membaca Al-Quran, tapi hari itu kita lewatkan karena ada sesuatu hal. Maka sebagai sanksinya kita bersedekah, umpama kita ganti dengan ibadah yang lain, atau kita ganti dengan membaca sholawat. Nah, ini adalah upaya-upaya agar kita bisa mencapai derajat takwa tadi, sehingga tujuan ataupun target dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, itu bisa tercapai, bisa terrealisasi oleh diri kita. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani sunnah-sunnah Rasulullah dan juga sunnah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan target dari syariat ibadah puasa salah satunya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.